juga kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan firman Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Agar apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan adalah yang dari Engkau Tuhan. Jadikan kami telinga seorang murid, jadikan kami murid yang setia di hadapan Tuhan. Kami bukan hanya pengikut, tapi kami murid-Mu yang sejati. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu ini akan menguatkan kami, karena kami akan menjadi teguh di dalam kesetiaan di dalam nama Tuhan. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, ada kekuatan baru di dalam kami Tuhan. Banyak persoalan saat ini Tuhan dipadai oleh Tuhan. Kami diliputi oleh kekhawatiran, ketakutan, tapi kami percaya Tuhan, dialah Engkau. Semua persoalan, semua masalah akan lepas. Yang percaya katakan amin. Firman hari ini kita ambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Di judul berikutnya, ya, saya berdiri untuk mengangkat firman Tuhan. Di judul berikutnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya baca yang kecil, Bapak Ibu yang genap ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah hari hidupmu itu sama seperti buah ketika saudara datang bagaimana? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu membukakan diri dan melupakanmu, dan semua perubahan yang dianggap adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, sehingga kamu dulu Bapak Ibu. Di berikut ini judulnya jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya percaya setiap orang kita pasti punya rencana. Amin. Seperti yang jujur, ada rencana ingin nikah. Soalnya pertanyaannya ini, ketika ingin nikah, apa perencanaan itu sudah matang? Mana secara apa? Banyak pernikahan di keluarga Kristen gagal. Padahal dari dikonsumsi di pranikah, gereja berharap ketika ini setelah dinikahkan, mereka akan berjalan dalam Tuhan, dan rumah tangga ini Kristus adalah kepala rumah tangga, kemauan gereja. Dan gereja membuat program-program juga untuk pranikah. Saya percaya ketika Pak Gembala memberkati, dia gak ingin ada rumah tangga itu yang pecah. Semua rencana. Karena semua orang yang mau berencana pasti mempunyai strategi. Sama juga misalnya anak sekolah seperti you. Ini dari SMP, ingin SMA, ingin masuk negeri, kalau bisa jalur prestasi. Semua kan pasti beringin. Ada nggak yang ingin gagal? Pasti kita semua ingin rencana kita berhasil. Persoalannya kenapa gagal? Dari anak sekolah kan ingin masuk SMA, udah dulu beasiswa. Salah satu contoh misalnya kayak baik kan ya, anak kepala puji Tuhan, dalam kompetisi dan bisa menang. Nah, tapi pertanyaannya juga, apakah Michael di depannya pasti berhasil? Dia udah pegang medali loh. Bayangin semua GBBK sudah menjaga syukur puji Tuhan, apalagi orang tua ya. Persoalannya mungkin nggak Michael gagal ke depan. Itu salah satu, saya nggak mau ngomong Michael, tapi mudah-mudahan ini firman bukan Michael juga. Amin. Tapi kalau perencanaan ini bukan manusia, saya percaya kali. Amin. Coba kita buka
di Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami merayap lenyap. Bukan karena kita ikut Tuhan, wah saya pasti diberkati, kan saya sudah melayani Tuhan. Makanya banyak kita kecewa. Wah, rumah saya sudah dijadikan ibadah. Harusnya saya diberkati Tuhan loh. Masalahnya tadi, apakah firman ini yang berkuasa menghina? Itu mengatakan apa? Kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Bukan Tuhan bilang, wah kalau itu Tuhan, kamu akan diberkati, kamu akan punya rumah besar, kamu akan ini. Ya sama aja kita menjadikan Tuhan itu sebagai hamba. Nanti, terus seperti pernikahan tadi, suami saya bapak kerja di Samsung, gue gaji berapa juta, masa depan saya pasti cerah di atas kertas. Bapak bukan hanya itu, contoh aja, di atas kertas. Itu sama saya gaji cuma 3 juta, pasti lebih susah dari saya. Pikiran manusia. Ternyata gaji 3 juta bisa nabung. Kenapa? Bersyukur. Karena dia dalam segala hal itu dia melibatkan Tuhan. Rumah tangga tanpa melibatkan Tuhan akan hancur. Biar gereja berapa seling, kasih ini, kasih itu, rumah tangga akan hancur. Tanpa melibatkan Tuhan. Makanya pada saat waktu pacaran misalnya, oh saya punya calon suami itu harus bekerja di sini, ganteng ini, kriteria dunia. Tapi kalau dia melibatkan Tuhan, apakah dia jodohku? Apakah dia jodoh? Pernah nggak kita dalam segala sesuatu ini dan jodoh pernikahan? Sama dengan mereka misalnya tadi. Apakah masa depanku? Pasti berarti saya sudah cuma menjalin sekarang ini. Tapi pasti nggak saya pas depan saya bakal punya mobil, saya punya rumah. Saya katakan itu akan terjadi apabila melibatkan Tuhan dalam kerja. Karena dikatakan sini apa di nanti. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Siapa yang tahu terjadi besok? Besok aja, nggak usah tahu lagi. Kayak ini kan di ayat 13. Kami akan tinggal setahun dan berdagang serta beruntung. Maksudnya setahun dia udah bisa mengurus seluruh hidupnya. Hanya dalam setahun rencana manusia. Seperti saya ini kan dagang. Wah, kalau saya dagang, saya pasti begini dengan cara saya ini. Takut dibatalkan Tuhan. Kalau memang kalau kita akan anak kita bersama Tuhan, oh saya dari ibadah, saya dari komsel, saya pasti usaha saya pasti didukung Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai apa? Artinya kita menjadikan Tuhan itu bukan sebagai penyerta. Kita menjadikan Tuhan sebagai Allah. Jangan pernah jadikan Tuhan sebagai Allah. Karena dibilang di apa di Korintus 1 Korintus 9 ayat 24-25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itulah larilah begitu kuat sehingga kamu perolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panas, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya percaya kita ingin yang terbaik, ingin memperoleh mahkota. Tapi saya percaya pelari itu kalau nggak latihan yang secara kontinu, secara rajin, secara sabar, dia nggak bakal juara. Makanya tadi Mazmur 90:10 marah dan berita. Bukan berarti ikut Tuhan itu tiada susah dan menderita, bukan. Di dalam menghadapi persoalan kita harus siap terhadap penderitaan. Maaf, sudah seperti Michael tadi. Saya pilih Michael itu berhasil. Nah, dia sudah dapat medali. Wah, saya udah. Saya nanti melamar kerjaan. Dia
diterima kerja. Orang itu akan terjadi. Karena apa? Hati-hati dengan pujian. Kalau Michael terlalu dalam pujian, dia tidak berusaha lagi. Tapi kalau dia sebagai anak Tuhan, kesukaran berita, saya harus lebih berhasil lagi, saya harus lebih hebat lagi, saya harus dapat mahkota, saya belajar lagi lebih giat. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan berikan roh hikmat kepada saya Tuhan. Saya tidak mau jadi anak yang gagal. Kalau itu bakalan berhasil. Tapi dia itu tadi, kalau mereka bilang, pertama, ini kan udah ada regresi gitu. Nah, benar, itu langkah pertama. Langkah pertama, selanjutnya siap seperti pelari tadi, latih terus, latih. Saya percaya di malam ini aku mau kebaikan. Amin, baiklah. Karena saya percaya firman Tuhan inilah kekuatan kita. Siapa yang pernah lihat Tuhan? Ya, di sini. Pegangan kita ini. Kalau saya kawin dengan para bersama Michael dokter dan Michael ini cara-cara berhasil saya ini. Michael nanti masa depan saya pasti begini, pasti ada perempuan dari dekat Michael ya. Wah, ini calon-calon berhasil ini. Kalau saya kawin sama Michael, pikiran si perempuan contoh kan? Kalau tapi nggak melibatkan Tuhan. Tuhan, kalau saya nanti memimpin, saya akan rajin ibadah, saya rajin membaca firman, dan saya hidup dalam firman. Amin. Itu baru benar. Saya percaya keluarga mereka dipenuhi sukacita dan sejahtera. Amin. Walaupun tetap tadi kesudah penderitaan itu pasti jalani. Tuhan nggak pernah berjanji, awas selalu biru. Tuhan nggak pernah berjanji. Tuhan hanya berjanji ketika kita sekiranya tadi berkata pasti mengikuti. Jangan seperti ibadah burung ya. Bangsa saya. Tuhan bilang apa? Wah, susuman dulu di otaknya. Ingin berhasil, tapi tidak ingin melakukan apa yang diberitakan Tuhan. Tidak sekiranya yang harusnya lurus jadi belok. Tuhan belokkan. Yang harusnya 40 jadi 40 tahun. Kenapa? Sekian. Makanya saya bilang tadi, jangan pernah terlena. Jangan pernah terlena dengan pujian. Kita menganggap, untuk Mama Nani, puji saya. Saya teriak kan. Besok saya khotbah di sini. Wah, saya kan udah khotbah. Ngapain saya siapin materi? Bisa nggak? Seperti apapun khotbah ini, tanpa disiapin materi, saya bisa kasih yakin gagal. Beda dengan diskusi ya. Kalau biasanya kita diskusi, kita pecahkan. Kalau khotbah tanpa disiapkan, walaupun gimana bintangnya, tidak akan berhasil. Kenapa? Saya baca tadi. Saya dipuji bintang khotbah. Besok saya disuruh kembali, gampang khotbah gitu. Bisa memang. Diuji misalnya kembali. Kalau Pak Raja besok Pak khotbah hari Senin di rumah si Anu misalnya. Bisa, tapi khotbahnya nggak kasih khotbah. Kenapa? Coba-coba semua. Itu tadi. Jangan pernah merasa diri kita hebat. Itu satu. Makanya pujian bahaya. Saya percaya, saya buat selama ini. Dia omongan orang apa? Memang gue pikir yang penting saya jalan Tuhan. Kalau saya terpengaruh dengan omongan orang, ya kegagalan kita banyak karena pengaruh omongan orang. Iya Pak, bagi orang siapa orang belajar, udah itu bendera lagi, STH lagi, kalau juga gagal, percuma kalau ikut Tuhan. Wah, Pak Oman jadi jatuh gitu, dia makin jatuh. Tapi ketika dia bilang 78 tahun kebanggaan dia, terus ada penderitaan. Oh iya, itu untuk memampukan saya. Omongan, hinaan, itu akan menjadi kekuatan ketika kita mengatakan saya ada tantangan berat. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati saya karena saya bekerja dalam Tuhan. Saya melibatkan dalam Tuhan. Jadi yang pernah bermimpi, karena sebelum saya kata
Semua ini pasti ingin berhasil. Kalau bisa semua punya apa? Bisa. Ada yang nggak ingin. Ada yang nggak ingin. Masalahnya tadi siap nggak kita bertanding, berlatih. Siap nggak kita menghadapi kesukaran berderita ini? Makanya ini dikatakan di sini apa ya? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang 14 sedang kamu tidak tahu apa yang akan jadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang kita saja kelihatan lalu senyap. Siapa di sini yang mati bawa harta? Kalau saya orang kaya, nanti harta saya bawa, itu nanti di kuburan saya akan serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini hartaku. Saya udah layak masuk surga. Kalau bisa. Semuanya berlalu seperti uap. Jangan pernah menjalankan sesuatu di luar kemampuan kita. Makanya tadi minta hikmat Tuhan. Tapi jangan terlalu banyak berdekat. Kalau saya nanti dagang, nanti nggak kembali modal, rugi. Nah, di sini dia punya saingan banyak, dia nggak jadi. Nah, itu marah lagi. Kenapa? Nggak siap menghadapi. Banyak sekali yang dagang ini kan, ingin berhasil. Saya belajar apa tadi? Kalau kamu semua pada berhasil ya. Wah, apa ya? Oh, Samsung. Jadi Samsung sih. Dan bisa dapat 20-30 juta sebulan. Ngapain? Udah itu disuruh-suruh lagi PT. Datang gua, Pak mana sih? Diperintah. Nah, gua dagang. Gua punya anak gua tinggal perintah. Mana mau? Siapa mau jadi karyawan PT di sini? Kalau memang ada jaminan dagang itu pasti punya mobil, pasti berhasil, pasti sukses. Pasti semua bagian juga kan diperintah. Kan kalau jadi karyawan pasti diperintah. Dulu seperti kamu ya. Gimana jadi bapak beli anus? Gimana gua jadi jabatan, Pak Jansus jatuh. Itu pasti dihadapi. Makanya dibilang katakan, jangan pernah terlena. Jangan pernah kita sombong. Berjimai bertanya, ini jaminan gua kerja, contoh. Ini jaminan gua masa depan jatuh. Kalau mengandalkannya mari. Tapi kalau dia mengandalkan Tuhan apa? Saya Tuhan ingin anak menjadi kemuliaan Tuhan, amin. Dan melalui aku nama semakin dimuliakan. Dan melalui aku berkat-berkat Tuhan turun. Karena kalau mereka berhasil pasti kan memberi ke gereja. Ya kenapa kita nggak bisa memberi? Coba. Kenapa kita nggak bisa memberi? Karena kita merasa miskin. Itu paling utama. Jadi roh miskin itu datang terus. Kalau bisa ya bisa nanti 2000 gitu. Kalau bisa. Artinya, ya kan Tuhan tahu aku miskin. Jangan katakan ada miskin di hadapan Tuhan. Amin. Saya kaya di hadapan Tuhan. Amin. Kita minta berkat Tuhan, berkati aku. Tapi aku kasih 2000. Tuhan udah kasih berkat. Tapi persembahan mana uang kecil? Apakah itu yang dinamakan bersyukur? Kita minta berkati Tuhan, berkati Tuhan. Tapi persembahan gereja mulia Tuhan, Tuhan terkecil. Saya percaya setelah ibadah ini persembahan akan menjadi besar. Amin. Dan saya percaya kita orang-orang berkati. Puji Tuhan. Udah berapa bulan kita ya ibadah Pak ya? Nah, puji Tuhan. Orang nggak ibadah kena corona. Pendetanya kena corona. Nggak ibadah loh. Mungkin karena kunjungan doang. Kita ibadah. Konsep. Tapi kemarin saya takut. Sekolah minggu udah pada nutup. Kalau bisa 15 saya mau. Wah nggak bisa Pak. 40-50 orang. Jangan. Kenapa? Bukan saya tidak percaya kepada Tuhan. Jangan gara-gara kita semangat dalam Tuhan juga nggak punya hikmah. Maunya kerja juga konsel itu. Kemarin ini
Wah, jangan 40-50 orang nanti akan datang. Kalau 15 silakan buka. Gua dibagi grup 3, waduh, 3 yang sekolah minggu. Ya nanti capek, nggak kerja lagi. Intinya gini, ketika kita membuat perjalanan, minta tetap iman dari Tuhan. Tuhan bilang apa? Berjuang. Mau jadi juara? Mau pegang piala? Bekerja keras. Dan satu lagi, kita udah tak pernah berikan kita bagi Tuhan. Jangan setelah kita punya duit, Tuhan lupa ini kan karena saya. Kalau saya nggak angkat orang ini, nggak orang lain, mana lah udah dengan ini. Ini kan karena saya rajin usaha, lupakan Tuhan. Tiba-tiba jatuh, Tuhan, kenapa gagal? Aduh, Tuhan itu sebagai apa saya bilang? Ini renungan saya kira ini mendalam. Apalagi di ayat kedua dikatakan, jadi kita seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi dia melakukannya ia berdosa. Kita tahu berbuat baik, tapi kita lakukan dosa. Kita minta Tuhan, kita tak bersyukur, kita tak memberi terbaik. Satu dia, nah, gimana? Bukan saya, dan saya bukan hakim. Hakim itu hanya Yesus. Saya bukan hakim, tapi kata firman yang mau saya sampaikan. Karena hakim itu ya firman ini juga. Kalau kita melangkah, kacanya ini. Jika kita melangkah, apa itu sesuai jalan Tuhan? Apa itu jalan Tuhan? Tuhan kalau nggak sesuai jalan, berikan hikmat pada kita. Bukan pintu-pintu. Minta apa? Minta dulu dibilang. Baru biasa, baru tetap. Ya, bukan hanya minta doang, lakukan, baru tetap, baru tetap dulu. Bayangin, padang gurun hanya 2 yang masuk ke tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Dari sekian ratus ribu semua bangsa Israel, hanya 2 yang masuk ke tanah perjanjian. Ya itu sama keturunan kedua ya, hanya 2. Mau nggak kita gagal karena keilmuan kita? Maunya proses Israel langsung sampai, nyampe langsung dapat susu madu, dapat susu madu. Saya percaya juga rata-rata kita maunya kayak saya sendiri maunya nggak usah dagang kan, tinggal minta laporan keluar. Saya tahu belanja kau ini saya duduk di rumah. Saya punya anak buah Pak, saya gaji. Peluangnya itu pasti kuat, karena nggak kontrol, nggak mau mengalami kesukaran dan penderitaan. Bukan karena, jadi saya katakan sekarang banyak orang berpikiran ini. Kemarin ada cuma datang ke rumah, wih, kukira bukunya itu dibuat Pak Raja, enak-enak aja. Pak minta duit, kasih Pak Raja. Ternyata capek ya bukunya, harus masak, harus ini. Ya kan Catherine kan wajib masak. Ternyata budi capek juga ya. Kirain budi itu enak. Kan pikiran kita, Pak Jokowi. Saya nggak ingin jadi presiden. Tapi mau saya katakan, siapa lebih menderita, Jokowi atau kita? Berarti semakin kita berhasil, menderita makin besar. Punya mobil langsung 5 juta, 6 juta, 200 juta tiap bulan. Makin kuat nggak penderitaannya? Mau punya mobil, siapkan 6 juta per bulan. Gimana caranya? Ya, kesukaan dan penderitaan. Mungkin ya, selama ini kan mungkin bapak udah gini. Mungkin juga ibu-ibu juga minta cuma dulu. Mana tahu ada usaha sampingnya, mana tahu. Artinya, Yesus bilang apa? Di Kejadian 2 ya, di penciptaan, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya. Ya sepadan dengan dia. Perempuan diciptakan bukan orang. Makanya ada perempuan, ada istri. Saya juga alami itu waktu istri saya meninggal. Benar itu bilang bisa. Saya kasih juga gitu. Masaknya atas sekolah pagi.
Makanya bagi kita lihat itu kalau istri itu penolong. Kalau ketika suami menghormati istri, menghargai istri, betul-betul akan turun. Karena perempuan diciptakan untuk penolong. Itu Bapak Roman, kalau Roman juga gajah. Kita anjung awal laki-laki apa? Cari duit, istri dulu, minta seorang adanya. Oh, ini Pak ya. Tapi karena Roman setia mendampingi, tenang aja, sukacita dan sejahtera turun. Amin. Intinya kita dalam sejahtera dan sukacita. Yang katakan uang paling utama karena berlalu seperti uang. Kalau seperti saya katakan, nanti saya meninggal, rumah saya, mobil saya dikubur, baru saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini hartaku bersebar sama kau semua. Berarti aku masuk surga kalau bisa. Bukan berarti karena kaya pasti masuk surga. Yesus bilang apa? Mana orang kaya seperti lebih susah masukkan jarum. Dan pada usaha dapat peluang jarum. Benar. Bayangin, saking susahnya orang kaya. Kenapa? Ya gitu. Mungkin saya sendiri juga berkaca. Jangan-jangan aku sombong Tuhan. Saya juga ke dalam berdoa, Tuhan, patahkan roh kesombongan, patahkan roh kesombongan. Kenapa? Firman juga menyatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan bilang, aku gak kenal kau. Yang kita lakukan juga setiap kita ambil bagian Tuhan. Jangan pernah yang kita lakukan itu untuk kemuliaan manusia. Seperti kemarin Komsel saya bilang, Bapak Ibu tolong. Kita memang melakukan doa-doa, ada mujizat. Tolong, Komsel ini bukan ini intinya ya. Ini penyesatan nanti kalau ini intinya. Yesus juga datang ke dunia bukan mau menunjukkan mujizat. Yesus datang ke dunia itu untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar baik. Kasih perumpamaan, kasih khotbah, kasih contoh. Intinya itu mujizat hanya untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan. Karena intinya firman. Jangan salah kita. Kalau saya udah di gereja, saya mendapat mujizat, yang mati bisa hidup, yang miskin bisa kaya, yang sakit bisa sembuh. Jangan itu jadi inti. Intinya firman tetap. Itu hanya pendukung. Artinya, mujizat yang Yesus itu apa? Membuktikan keilahiannya doang. 10 penyakit kusta sembuh. Yang kembali kepada Tuhan siapa? Yang selamat. Hanya satu. Kenapa? Terjebak dengan mujizat. Saya percaya kita jangan sampai terjebak mujizat. Nah, saya kemarin saya ingatkan Komsel. Jangan karena ikut Komsel ini ya, karena doa-doa ini. Saya takut. Karena kalau ini yang terjadi, gagal lagi Komsel. Karena itu Komsel apa? Memberitakan firman Tuhan. Bukan mujizat. Mujizat hanya pendukung. Membuktikan bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam Komsel. Roh Kudus melihat kita orang-orang percaya masih berpegang pada firman. Seperti contoh saya tadi kan membantu. Kalau kamu rajin, nanti tahun depan saya beli motor. Membantu pegang apa? Motor. Dia tak pegang apa? Kalau kamu rajin, saya mau beli motor. Kalau kamu rajin, dia tak pegangnya. Tahun depan gua beli motor. Akhirnya, cara punya motor, bekerja jadi rumah, saudara. Karena pacar punya motor. Gitu. Makanya kalau dia lakukan ya, tahun depan saya akan beli motor. Apabila kamu rajin, saya kira setahun kemudian belum tentu semua motor diberikan tuannya. Tuhan, ini bonus kerajinanmu, ini motor. Artinya buktinya, ketika kita setia rendah dalam firman, mungkin yang kita minta 1, 2, Tuhan berikan 3, 4. Tapi setidaknya dulu. Jangan tujuannya tadi seperti bangsa dengan susu madu. Jangan tujuan kita mujizat. Tetap pertama, tapi kita percaya mujizat tetap ada. Ketika kita yakin mendoakan orang terjadi kesembuhan, saya masih yakin itu ada. Tapi bukan inti. Saya juga ingatkan istri, jangan terlena saya. Ini grade banyak ini karena kita dua kan ini kayaknya pada berkembang ini. Mau corona,
Dia puji Tuhan berpikir memang Pak, memang penghasilan berkurang, tapi dalam sejarah dan rumah tangga kami tidak berkurang. Amin. Bukan karena berasa penghasilan ternyata membuat dan menjadi sejarah suka kita, karena disyukurin. Ya, ada juga depan, ini bulan depan, aduh, bayar sekian, bulan depan gitu. Sementara esok aja kita nggak tahu apa akan terjadi. Ada yang tahu nggak yang terjadi besok untuk hidupnya? Besok saya pasti begini. Besok nggak usah dulu seminggu, sebulan, ini setahun lagi Pak. Karena rencana manusia. Tapi itu apapun persoalan saya kepada Tuhan seperti jauh. Dia hanya bukti ketapel di batu. Saya percaya di dalam Tuhan. Goliat kalah, Goliat pakai tameng, pakai pedang. Goliat Daud pada kecil, bawa ketapel. Bagaimana katanya? Bayangin, sampai Goliat bingung melawan. Ya, kecil. Ternyata sekali ketapel. Apa kata Daud? Di dalam Tuhan kau akan kalah. Amin. Makanya sertakan Tuhan dalam perjalanan kita. Daud serahkan perjanjian kepada Tuhan. Dalam saya percaya Tuhan yang berperang dalam engkau, bukan saya. Saya kecil, senjatanya cuma ini. Goliat punya perisai besar. Orang udah bilang, kasihan. Semua orang udah bilang pada orang, aduh gak tega buat dia gitu. Saya percaya firman Nabi-Nya gak dikikan. Ini pasti Tuhan tidak berbuat. Amin. Dalam semua perjalanan libatkan Tuhan. Dalam mencari jodoh, yuk juga libatkan Tuhan. Jangan melihat, oh kita kerja di PT gaji 6 juta, baik lagi rajin gereja, betul dia rajin gereja orang benar ya. Ini semua belum tentu orang benar sebenarnya. Saya nggak menghaji. Jangan lagi kita gereja, wah adilat Tuhan turun, hanya sekali seminggu. Hasilnya sampai Sabtunya nggak tahu. Apakah masih adilat Tuhan ada? Apakah kita masih beribadah kepada Tuhan? Hasilnya Tuhan, bukan perubahan Tuhan. Aku ada masalah Tuhan. Bukan ada Tuhan, bukan firman Tuhan. Berikan apa kepada engkau? Pernah? Senin, Selasa, Rabu, Sabtu. Apakah cuma hari Minggu? Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tuhan bilang, kau siap berdoa. Jangan Tuhan, ya udah gagal. Ketika kita minta keluar, apa kata Tuhan? Ya tidak, saya juga di rumah sering istri juga. Sekarang kita pikir, ada serangan ini, kita pikir ternyata Tuhan turun. Kalau kita ada masalah, saya bukan Tuhan. Semua hal saya percaya 5 hari ini menguatkan kita. Maaf, akhirnya saya jadikan contoh, tapi saya percaya ketika Michael seperti mau mahkota, makin berjuang, masa depan akan semakin baik. Jangan lupakan firman. Bukan karena sebentar ini berasa, karena itu aja saya mau katakan. Hati-hati dengan pujian. Pujian bisa menjadi kita. Pujian kita beriman. Hanya kita seperti Adam dan Hawa. Ini sejajar dengan kehidupan kita. Karena pujian, oh saya lebih hebat dari Pak Agus, saya lebih hebat dari Mama Rani, saya lebih hebat dari Pak. Jangan pernah membandingkan diri kita kepada orang lain. Itu menunjukkan bahwa kita bukan dalam Tuhan. Dalam usaha juga, seperti saya nggak pernah doakan gimana itu hancur. Karena Tuhan sumber berkat. Jangan doa kita kepada Tuhan. Itu Tuhan terbangun itu. Itu doa kepada Ibu sama kepada Tuhan. Itu ingatkan lagi. Tuhan, itu sayang. Tuhan dalam nama Yesus. Itu bangkrut. Kenapa itu bangkrut? Itu doa kepada Ibu sama kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan yang jelek. Banyak kejadian. Tuhan Allah melihat semua baik. Artinya Tuhan membuat yang baik. Ya, hati-hati berdoa juga. Ketika kita minta menyembahkan Tuhan dalam rencana, kita berdoa hati-hati. Kita ingatkan lagi, ini doa buat Tuhan atau buat iblis?
Rupanya setelah dirombak, kemarin ini biasanya di sini kok jadi di sana ya. Ternyata setelah dirombak, jadi mata pembeli itu di semua. Jadi semua diperhatiin dagangan. Yang biasanya hanya beli 3 jenis, rencana 3 jenis nih, sulit. Tapi karena dirombak, oh ini juga beli, ini juga beli, bisa jadi 5 jenis, bisa 6 jenis. Artinya, bukan saya mau usah bilang, kan artinya yang harusnya beli 3 jenis jadi 6 jenis. Karena dilihat semua dagangan itu, namanya orang belanja, duit pasti kurang. Siapa yang udah biasa ke pasar? Bawa uang 10.000, rencana dari rumah belanjanya 20.000, cabai sekian, sayur sekian, ini sekian. Setelah sampai di pasar, cukup nggak 20.000? Ibu-ibu, ibu-ibu, cukup nggak? Setiap apalagi ke mall, nanti ke mall ini kan saya udah terima THR itu bentar lagi THR contohnya ada berapa nih? Saya dapat THR contoh 2 juta, 1 juta ini di mall beli bajuan anak, di bawah 1 juta, pernah nggak uangnya lebih? Kurang ya? Ya itu tadi saya pernah katakan, karena itu tadi keinginan-keinginan kita itu yang harus kita lawan. Dan sama juga, saya juga selalu pedagang juga mengerti. Oh dia belanja 30.000 dari rencana dari rumah. Nyampe berapa saya harusnya beli 30 jadi tambah jenisnya. Saya bukan menipu, tapi saya minta dari mertua dan si pembeli juga. Oh iya, menurut saya besok. Oh anak saya kan kurang sehat. Kalau saya beli ini, mudah-mudahan dia akan sehat. Artinya bukan mendoakan Tuhan dalam nama Yesus. Semua pemberi dasar pindah ke dalam jangan Yesus. Itu doa, hati-hati doa. Jangan sampai doa kita itu iblis. Ada satu hal yang harus kita tahu, Tuhan sumber berkat. Tuhan melakukan yang terbaik. Minta iman Tuhan, kita harus minta yang benar. Kita makanya saya katakan semua harus berdasarkan ini. Yeremia itu sebenarnya sekarang akan melakukan dilakukan. Yeremia itu sebenarnya sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saya percaya ketika kita dalam merencanakan sesuatu melibatkan Tuhan, berkat dulu. Tapi kita tak dulu. Jangan tujuan kita berkat, itu berarti saya percaya jemaat GBPK akan menjadi orang berhasil di tahun 2021. Karena 2 bulan lagi ya, sebentar lagi rencana-rencana baru akan disusun. Apalagi kemarin rencana kita nggak ingin COVID, setelah COVID ini semua saya percaya dalam Tuhan, apapun goyangan, apapun masalah kita tetap kuat. Amin. Jangan salah berdoa. Ingat, doa itu doa itu untuk Tuhan atau untuk iblis. Itu paling muat. Maka di Yakobus juga. Kenapa doamu tidak diterima? Karena salah berdoa. Artinya kita benarkan lagi doa kita lebih banyak dalam firman, pujian penyembahan. Jadi jangan cuma hari minggu doang kita dimatikan. Biasanya enggak. Belajarlah dan 24